Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi integrasi numerik. Nah, yang pertama kita akan membahas kerangka dari integrasi numerik. Nah, di sini ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama adalah deskripsi masalah. Yang kedua, metode integrasi numerik terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah integral Riemann, kedua trapesium, ketiga Simpson. Nah, ini terbagi menjadi 2, yaitu Simpson 1/3, Simpson 1. Nah, Simpson ini terbagi menjadi 2, yaitu 1/3 dan 3/8. Selanjutnya Romberg. Yang keempat yaitu Romberg, dan yang kelima Gauss-Legendre. Nah, terbagi jadi 2, yaitu 2 titik dan 3 titik. Nah, selanjutnya algoritma masing-masing metode akan kita terapkan pada program MATLAB. Yang pertama, deskripsi masalah integrasi numerik. Nah, di dalam kalkulus terdapat 2 hal yang penting, yaitu integral atau antiturunan dan derivatif atau turunannya. Nah, dalam menyelesaikan integral tak tentu, caranya adalah kita integralkan dengan menggunakan rumus-rumus dari integral, kemudian ditambah dengan C. Untuk integral tentu, kita menyelesaikannya dengan mengurangkan batas atas dikurang batas bawah. Integral tak tentu itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan fx dan sumbu x. Nah, dalam integrasi numerik, ada kalanya kita akan punya kasus di mana kasus tersebut tidak dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode analitik. Nah, sehingga dari sini kita gunakan metode numerik, yaitu integrasi numerik dalam menyelesaikan integral tersebut. Nah, dalam solusi dari metode numerik itu, kita akan selalu mendapatkan solusi hampiran atau pendekatan. Nah, berbeda dengan metode analitik, kita akan memperoleh solusi sejati atau solusi eksaknya. Nah, dalam integrasi numerik, kita akan punya kasus di mana perhitungannya banyak. Nah, sehingga dari sini kita gunakanlah komputasi numerik untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan solusi tersebut dengan tentunya bantuan komputer seperti aplikasi MATLAB, Excel, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode integrasi numerik. Yang pertama adalah integral Riemann. Nah, kita perhatikan pada gambar. Nah, di sini luas kurvanya dibatasi oleh Y sama dengan fx dan sumbu x, di mana untuk mencari luas dari kurva, maka kita bentuk beberapa partisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita hitung luas dari masing-masing persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Dalam hal ini fxi kali delta xi. Untuk mencari jumlah keseluruhan dari luas kurva, maka kita cari satu-satu luas dari partisi yang telah kita bagi tadi. Nah, untuk luas yang pertama, kita
Nah, untuk luasan yang pertama yaitu L0, berarti di sini fx0 kali delta x0. Kemudian untuk L1-nya di sini fx1 dikali delta x1. Nah, sampai kita buat ln, dalam hal ini fxn kali delta xn. Nah, jumlahan ini kita uraikan. Nah, dari hasil jumlahan ini maka akan terbentuk sigma dari I-nya sama dengan 0 sampai n fxi kali delta xi. Nah, diperoleh rumusnya seperti ini, dimana diperoleh rumusnya seperti ini, dimana delta xi-nya itu kita ganti dengan h. Dalam integral Riemann ini terbagi menjadi 3. Yang pertama Riemann kiri, kanan, dan tengah. Nah, untuk Riemann kiri kita perhatikan di sini kurvanya itu menyentuh titik di sebelah kiri. Nah, sehingga rumusnya dari batas 0 sampai n-1. Kenapa dimulai dari 0? Karena kurvanya itu menyentuh titik yang di sebelah kiri, dimana nilai dari titik di sebelah kirinya itu 0. Nah, untuk Riemann kanan kita perhatikan pada kurvanya di sini, dimana kurvanya itu menyentuh titik di sebelah kanan persegi panjang. Nah, berarti kita ketahui bahwa nilai dari titik yang di sebelah kanan itu bernilai 1. Nah, sehingga di sini I-nya dimulai dari 1 sampai n. Nah, untuk Riemann tengah berarti kita buat garis tengah di mana kurvanya itu menyentuh garis tengah tersebut. Nah, berarti xi-nya sama dengan 1/2 kali xi kurang 1 ditambah xi. Nah, diperoleh rumus seperti berikut. Nah, ini adalah algoritma dari integrasi numerik yang akan kita terapkan pada program MATLAB. Nah, kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini diketahui fx-nya sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 dengan a-nya sama dengan 0, b-nya sama dengan 2, dan n-nya sama dengan 4 karena ada 4 persegi panjang. Nah, kita hitung dulu lebar dari masing-masing partisi dengan menggunakan rumus B dikurang A per N. Nah, diperoleh lebarnya 0,5. Berarti nanti ada 4 partisi dengan masing-masing lebarnya 0,5. Nah, kita perhatikan pada kolom pertama. Nah, di situ kan dimulai dari 1 sampai 4, berarti ada 4 partisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, kita perhatikan pada kolom pertama berarti di situ dimulai dari 1 sampai 4, berarti ada 4 partisi yang berbentuk persegi panjang yang akan kita buat. Nah, di sini kita bisa lihat karena rentang nilainya 0 sampai 2, berarti kita buat mulai dari 0 sampai 2 dengan menggunakan lebar langkahnya 0,5. Berarti untuk partisi yang pertama alasnya itu dari 0 sampai 0,5. Kemudian untuk partisi yang kedua dimulai dari 0,5 sampai 1 dan seterusnya sampai rentang nilainya di X sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita perhatikan karena ini Riemann kanan berarti kita ambil alasnya
kita ambil alasnya di sebelah kanan, yaitu 0,5, 1, 1,5, dan 2. Nah, kemudian kita hitung tingginya dengan mensubstitusikan nilai dari alas partisi 1 sampai 4 ke fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2. Nah, sehingga diperoleh 2,25, 3, 4,25, dan 6. Nah, untuk mencari luasnya kita kalikan saja alas kali tinggi. Nah, diperoleh luasnya sebagai berikut. Nah, karena di sini kita mau mencari luas dari reman kanan, berarti kita jumlahkan luas pertama, luas kedua, luas ketiga, dan luas keempat. Nah, diperoleh hasil jumlahannya 7,75. Nah, selanjutnya untuk menghitung errornya kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di mana L sebenarnya atau luas sebenarnya yaitu 20/3 dan luas pendekatannya 7,75. Nah, kita distributifkan sehingga diperoleh hasilnya 16,2%. Nah, selanjutnya untuk contoh soal reman kiri, di sini soalnya sama. Dan yang ditanya juga sama. Nah, di sini kita menghitung luas pendekatan untuk reman kiri. Nah, perbedaannya di sini adalah untuk alasnya kita ambil alas yang di sebelah kiri. Dalam hal ini 0, 0,5, 1, dan 1,5. Nah, kita perhatikan pada gambar. Nah, di sini kurvanya menyentuh titik di sebelah kirinya. Berarti kita ambil di sebelah kiri. Nah, dengan cara yang sama untuk mendapatkan tinggi dan luasnya, sehingga dari situ kita substitusikan nilai-nilainya untuk mencari luas areanya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 5,75. Nah, untuk menghitung errornya sama saja dengan sebelumnya. Nah, sehingga di sini diperoleh hasil errornya 13,7%. Nah, selanjutnya untuk reman tengah sama saja soalnya dengan sebelumnya. Nah, di sini kita perhatikan untuk alasnya kita ambil dari tengahnya. Artinya di sini kan untuk partisi yang pertama dimulai dari 0 sampai 0,5. Nah, kita ambil di tengah dari 0 sampai 0,5 itu. Berarti kita ambil 0,25. Nah, seperti itu dengan menggunakan rumus sebelumnya pada reman tengah. Nah, kemudian kita hitung tingginya dan luasnya. Nah, sehingga luas areanya diperoleh 6,625. Nah, untuk menghitung errornya juga sama. Di sini diperoleh errornya 0,2. Nah, untuk menghitung errornya juga sama, sehingga diperoleh untuk menghitung errornya juga sama, kita menggunakan rumus sebelumnya, sehingga diperoleh hasilnya 0,625%. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode trapesium. Nah, metode trapesium ini merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen yang berbentuk trapesium. Nah, di sini untuk mencari luas di bawah kurva, maka kita menggunakan partisi yang berbentuk trapesium. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari luas dari trapesium yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Nah, di mana
jumlah sisi sejajarnya, yaitu fx0 dan fx1. Nah, kemudian untuk tingginya yaitu delta x, di mana delta x itu jarak dari x0 ke x1. Nah, disimbolkan sebagai h. Nah, sehingga pendekatannya yaitu h/2 fx0 ditambah fx1. Nah, di sini kita perhatikan untuk pada gambarnya di sini kan ada 4 partisi yang berbentuk trapesium. Nah, untuk partisi yang pertama dari batas x0 sampai x1. Untuk partisi yang kedua yaitu batas x1 sampai x2 dan seterusnya sampai batasnya xn-1 sampai n. Nah, kemudian kita menggunakan pendekatan sebelumnya, kita masukkan satu-satu untuk masing-masing partisi. Nah, sehingga dari jumlahan pendekatan tersebut kita peroleh hasilnya sebagai berikut, di mana untuk mencari hanya kita menggunakan rumus B dikurang A per N. Nah, ini adalah algoritma dalam metode trapesium yang akan kita terapkan pada program MATLAB. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu metode trapesium. Hitunglah integral 0 sampai 1 3x pangkat 2 dx menggunakan metode trapezoida dengan selangnya H sama dengan 0,1. Nah, di sini kita perhatikan batasnya diketahui yaitu 0 sampai 1. Berarti kita buat 0 sampai 1. Nah, kemudian lebarnya yaitu 0,1. Nah, berarti kita buat 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai batasnya itu 1. Nah, selanjutnya untuk yang pertama yaitu 0. Nah, kita substitusikan ke 3x pangkat 2 berarti 0. Kemudian untuk 0,1 kita substitusikan ke 3x pangkat 2 diperoleh 0,03 sampai kita peroleh hasilnya 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari fx ke rumus dari metode trapesium, dimana di sini delta x-nya sudah diketahui yaitu 0,1, kemudian untuk fx0-nya berarti 0, dan yang di tengah itu kita kalikan semua mulai dari 0,03 sampai 2,43. Kemudian kita kalikan 2, dan untuk fxn-nya berarti di sini 3. Nah, kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh hasilnya 1,005. Nah, untuk metode analitik kita kerjakan dengan cara menggunakan aturan pengintegralan. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 1. Nah, kalau kita hitung galetnya antara solusi sejati dengan solusi hampiran, maka diperoleh hasil errornya 0,005. Nah, selanjutnya untuk integrasi Simpson 1/3. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan fungsi parabola dengan koefisien 1, 2, 1. Nah, di sini kita ingat bagaimana cara untuk memfaktorkan. Nah, kita perhatikan ya pada gambar. Nah, di sini ada 2 partisi
ya. Di sini ada dua partisi, di mana titik tengahnya itu bernilai 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat untuk koefisiennya yaitu 1, 2, 1, berarti fxi-nya itu 2. Nah, untuk yang delta x per 3, kenapa bisa per 3 di situ? Karena kita jumlahkan bobotnya, yaitu 1 ditambah 2 berarti 3. Begitu pula dengan delta x per 3 yang di sebelahnya. Nah, kita jumlahkan, nah sehingga diperoleh di situ 4. Nah, kita perhatikan pada gambar di sini untuk batas x0 sampai x2. Dalam hal ini partisi yang pertama, kemudian untuk partisi yang kedua dengan batas x2 sampai x4 sampai seterusnya xn kurang 2 sampai xn. Nah, kemudian kita menggunakan pendekatan sebelumnya yang telah diperoleh. Kita masukkan masing-masing dari pendekatan di partisi. Nah, sehingga diperoleh nantinya rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah algoritma dari metode Simpson 1/3. Nah, kemudian kita masuk pada contoh. Hitunglah integral 0 sampai 1 3x pangkat 2 dx dengan menggunakan metode Simpson 1/3 dengan selang 0,1. Nah, di sini karena batasnya mulai dari 0 sampai 1 berarti kita buat 0 sampai 1. Nah, kemudian lebarnya masing-masing dari partisi yaitu 0,1. Nah, untuk x-nya 0 berarti kita substitusikan ke fungsinya yaitu 3x pangkat 2. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 0. Begitu pula untuk x-nya 0,1 kita substitusikan ke 3x pangkat 2. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 0,03 sampai seterusnya, yaitu kita menghasilkan di situ terakhirnya 3. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus dari metode Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari fx ke rumus Simpson 1/3. Nah, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 1. Nah, kemudian untuk metode analitik kita gunakan rumus berdasarkan aturan integral. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 1. Selanjutnya untuk integrasi Simpson 3/8. Nah, di sini sama saja dengan integrasi Simpson 1/3 tadi sebelumnya. Cuman yang membedakan di sini adalah kalau Simpson 3/8 itu menggunakan pendekatan kubik. Artinya nanti di sini akan ada 3 partisi. Sedangkan untuk Simpson 1/3 tadi partisinya ada 2. Nah, kemudian untuk integrasi Simpson 3/8 ini memiliki koefisien 1331. Berarti kita pakai 1331. Dengan titik tengahnya yaitu berbobot 3. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya. Kenapa di sini 8? Karena kita jumlahkan koefisien dari Simpson 3/8. Berarti 3 ditambah 3, 6, ditambah 1, 7, ditambah 1, 8. Kemudian di sini 1, 3, 3, 1. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar untuk
partisi yang pertama berarti dimulai dari X0 sampai X3. Untuk partisi yang kedua dimulai dari X3 sampai X6 sampai seterusnya dengan batas Xn kurang 3 sampai Xn. Nah, kemudian kita substitusikan masing-masing dari partisi dengan menggunakan pendekatan sebelumnya. Nah, kita jumlahkan sehingga diperoleh rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah algoritma dari metode Simpson 3/8 yang akan kita terapkan dalam program MATLAB. Nah, ini contohnya sama saja seperti sebelumnya tadi. Kita hitung integral 0 sampai 3, 3x pangkat 3 dx dengan menggunakan metode Simpson 3/8 dengan selang langkahnya H sama dengan 0,2. Artinya di sini karena batasnya 0 sampai 3 berarti kita buat 0 sampai 3. Kemudian dengan lebar masing-masing partisi yaitu 0,2. Nah, untuk fx-nya di sini kita substitusikan untuk x-nya 0 ke fungsi fx 3x pangkat 3. Nah, diperoleh hasilnya 0. Nah, untuk x-nya sama dengan 0,2, kita substitusikan nilainya ke fx yaitu 3x pangkat 3. Nah, diperoleh hasilnya 0,12 sampai seterusnya. Nah, kemudian nilai dari fx itu kita substitusikan ke rumus dari Simpson 3/8. Nah, kita jumlahkan, kemudian kalikan dengan 3 dibagi 8, nah sehingga diperoleh hasilnya 27. Nah, kalau kita kerjakan dengan menggunakan metode analitik, akan diperoleh hasil yang sama yaitu 27. Artinya errornya itu 0. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.